Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Fauzan, NIM 18125000039. Saya di sini akan menjelaskan tentang rancangan aplikasi daftar menu restoran sesuai dengan tugas ujian tengah semester mata kuliah implementasi pemrograman berorientasi objek. Oke, langsung saja ya. Saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah diberikan. Oke, sesuai dengan yang tertera di layar, di sini saya akan menjelaskan dari mulai akala yang sudah saya buat. Jadi saya di sini mengambil judul sesuai dengan tugas yang diberikan, yaitu aplikasi daftar menu restoran ujian tengah semester mata kuliah implementasi pemrograman berorientasi objek, disusun oleh saya sendiri Muhammad Raffi Fauzan, NIM 18125000039. Ringkasan. Pada pembahasan ringkasan, program ini yaitu membahas tentang program yang dibangun pembuatan aplikasi daftar menu restoran, yang dimana dari aplikasi tersebut menampilkan tampilan yaitu berupa produk yang ingin ditambahkan dengan menambahkan nama produk, harga, stok, dan kategori produk yang ingin ditambahkan. Nah, jadi data yang sudah di-input ini dari mulai harga, nama produk, kategori produk, data tersebut jika sudah di-input, data tersebut akan tersimpan ke dalam tabel yang telah disediakan. Dan nanti data tersebut otomatis akan tersimpan di dalam database. Dalam proses pembuatan aplikasi ini menerapkan konsep MVC. MVC itu apa sih? Model, view, dan controller. Yang dimana dari masing-masing kelas ini mempunyai tujuannya masing-masing. Jadi model, view, dan controller ini mempunyai tujuan dan mempunyai fungsinya masing-masing. Jadi berbeda-beda gitu antara model, view, dan controller. Untuk yang pertama menggunakan view. View di sini fungsinya untuk apa sih? View di sini fungsinya sebagai tampilan atau user interface dari sistem semua file yang dibuat pada tahapan ini yang akan disimpan dalam package view. Jadi nih kita coba buka program. Jadi ini programnya package view. Nah, jadi tampilannya nanti program yang telah dibuat itu akan dibuat seperti ini berupa tampilan user interface dari program yang telah dirancang seperti itu melalui package view. Oke, lanjut. Jika sudah selesai dibuat, lanjut dengan proses model. Model itu sendiri berfungsi sebagai mengambil data dari database dan memanggilnya sebagai perantara penyaluran data. Semua file yang dibuat pada tabel ini akan disimpan dalam package model. Jadi kelas model ini itu berfungsi sebagai pengambil data dari database. Jadi untuk bisa terkoneksi dari database restoran ini, kita membuat package yang dimana namanya model. Seperti ini tampilannya. Nah, di sini kelas produk ini mengambil dari database yang telah kita buat gitu. Jadi di sini adalah proses pemanggilan dari database yang telah kita buat seperti ini. Seperti penjelasan itu untuk mengambil data. Jadi data yang sudah dibuat di dalam database MySQL ini akan terpanggil melalui ini kelas model seperti itu. Oke, kita lanjut. Lanjut ke tahap selanjutnya yaitu DAO atau Data Access Object Data. Data Access Object. Data Access Object atau DAO merupakan sebuah objek yang menyediakan sebuah abstrak interface
terhadap beberapa database atau mekanisme persistence. DAO menyediakan beberapa operasi tertentu tanpa mengekspos detail database. Penerapan konsep ini sering disebut dengan separation of concern, di mana setiap kode dipisahkan berdasarkan fungsinya sehingga kode di atasnya hanya perlu mengetahui secara abstrak cara mengakses data tanpa perlu mengetahui bagaimana akses ke sumber data. Diimplementasikan dalam pembahasan kali ini, satu objek DAO hanya untuk satu objek, entity atau model. Nah, semua file yang dibuat dalam saat ini akan disimpan dalam paket DAO. Jadi, mari kita coba lihat kelas DAO. Kita tutup dulu. Nah, jadi DAO di sini berfungsi sebagai tampilan dari masing-masing model dan ini yang telah dibuat. Jadi ini sesuai dengan penjelasan yang ada di sini, merupakan sebuah objek yang menyediakan sebuah abstrak interface. Jadi semua sistem atau semua mekanisme yang telah dibuat di dalam database ini nantinya akan ditampilkan di DAO gitu kan, melalui DAO ini. DAO produk kan ini mulai dari koneksinya, mulai dari pokoknya segala bentuk koneksi yang telah kita buat ke database itu dibuatnya itu melalui kelas DAO ini. Nah, tersimpannya dalam package DAO ini. Gitu, seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat sendiri data public class DAO underscore product, implement model DAO product. Jadi di sini berfungsi sebagai connection dari database itu sendiri. Di sini kita bisa lihat apabila database-nya itu berhasil dijalankan, data akan berhasil disimpan. Tuh. Seperti itu. Dari mulai nama produk, harga, stok, dan kategori. Oke, kita lanjut. Selanjutnya controller. Metode-metode yang ada di dalam kelas controller ini berfungsinya sebagai pengendali atau pemproses data ke dalam frame. Fungsi-fungsi ini yang nantinya akan dipanggil ke dalam frame atau view. Semua file yang akan disimpan ke dalam package controller. Coba kita lihat controller itu di sini yang nantinya akan memanggil dari kelas-kelas yang telah dibuat, yaitu nama produk, harga, stok, dan kategori. Jadi fungsi dari controller ini adalah data yang sudah disimpan nih di dalam database akan melakukan panggilan. Jadi data yang sudah dibuat itu akan dipanggil ke dalam NetBeans ini, ke dalam Java. Nah, nanti datanya itu yang akan berupa tampilan seperti itu. Oke, lanjut. Daftar isi dari hal ini ada ringkasan, daftar isi sendiri, daftar gambar, pembahasan, merancang database MySQL, merancang aplikasi daftar menu restoran, dan daftar pustaka. Daftar gambar juga sama, ada database daftar menu restoran, data tersimpan di dalam database, aplikasi daftar menu restoran. Oke, baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan. Pembahasan yang pertama itu adalah merancang database MySQL. Dalam pembuatan aplikasi daftar menu restoran, langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah pembuatan database-nya dengan tabel produk yang di mana sebentar kali salah. Yang di mana pada tabel tersebut berisi 4 macam field, yaitu nama field yang menjadi primary key, dilanjutkan dengan harga stok dan kategori seperti gambar 1. Jadi sesuai dengan yang tertera di sini, untuk yang pertama, jikalau kita ingin membuat
sebuah database, kita harus menentukan tabelnya dulu. Kita mau buatnya itu tabel nama database-nya apa. Nah, di sini saya membuatnya itu db underscore restoran underscore 18 12 5039 NIM saya itu, dengan beberapa field yang ada, di mana ada nama underscore nm underscore produk, harga, stok, dan kategori. Dan di sini nama produknya itu dijadikan sebagai primary key seperti itu. Mari coba kita lihat database-nya. Nah, di sini ada ini DB restoran. Nah, ini database-nya. Ini field-nya, tabelnya. Mohon maaf. Ini tabelnya ada produk. Ini di sini beberapa field-nya ada nama produk, harga, stok, dan lain-lain. Nama produk berupa varchar, terus harga integer, stok integer, kategori varchar, seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan perancangan pada sebuah aplikasi, kita harus membuat database-nya terlebih dahulu agar nanti data yang disimpan di dalam aplikasi tersebut langsung itu tersimpan di dalam database seperti itu. Lanjut, data yang telah disimpan dalam aplikasi akan tersimpan di dalam database seperti dalam nomor 1.2. Nah, jadi dalam proses pembuatan aplikasi Java itu akan tersimpan di dalam ini database yang telah disediakan ini. Jadi data nanti kita akan bahas di bawah. Data yang sudah tersimpan itu akan tersimpan di dalam sini. Oke, seperti itu. Ada mulai nama, harga, stok, dan kategori. Seperti itu. Lanjut, yang B adalah merancang aplikasi daftar menu restoran. Jadi aplikasi yang telah selesai dibuat itu di sini akan tampilan pertama itu adalah seperti ini. Sesuai dengan tugas yang telah diberikan, ada nama produk, harga, stok, kategori, dan pilihannya di sini ada pilihan, ada makanan dan minuman. Ini ada produk favorit, dan ini ada option simpan. Jadi semua file-file yang sudah tersimpan, file-file yang telah selesai disimpan, file-file yang telah selesai diinput, itu akan tersimpan ke dalam database. Nah, nanti hasilnya itu akan tersimpan di dalam tabel seperti ini. Seperti itu. Jadi mungkin itu saja. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka dari jurnal. Oke, mungkin sekian dari pembahasan materi dari jurnal yang telah saya buat. Mungkin kita coba langsung kali ya dari aplikasinya. Jadi untuk yang pertama, mari kita running dulu nih aplikasinya. Apakah berhasil? Koneksi berhasil, alhamdulillah. Mari kita coba. Bentar, saya tutup dulu. Nah, mari kita coba. Di sini kan data yang terakhir itu apa ya? Sampai menu. Sini ada nama produknya, ada es teh manis dengan harga 4.000, stoknya 20. Kategorinya adalah minuman gitu kan. Jus jeruk 10.000, stok 30, minuman, es goreng 15.000, terus 50.000, stok 50, kategorinya makanan dan lain-lain. Coba ya, kita coba memasukkan nama produk. Nama produknya apa ya? Misalkan tahu bulat. Harganya itu kita taruh 25.000.
Stoknya ada 10, kategorinya makanan. Oke, kita akan simpan coba. Data berhasil disimpan. Mari kita lihat. Nah, ini ada tahu bulat. Nama produk tahu bulat, harga 25.000, stok 10, kategori makanan. Nah, data yang berhasil disimpan ini akan tersimpan ke dalam database. Kita lihat apakah sudah tersimpan. Oh, masih belum. Emang butuh sedikit lama ya. Bentar. Bentar, saya pause dulu. Emang sedikit lama. Nah, ini tahu bulat harga 25.000, stok 10, kategorinya adalah makanan. Jadi seperti itu. Data yang berhasil tersimpan akan otomatis tersimpan di dalam database. Mungkin kita stop share dulu. Mungkin sekian presentasi dari saya, yaitu membuat aplikasi daftar menu restoran. Ujian tengah semester mata kuliah implementasi pemrograman berorientasi objek. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.